di depan Yoga. Agnes, aku benci gadis itu. Kenapa aku benci dia? Alasan pertama, dia benar-benar membuatku merinding. Kalian halaman 130, 48. Kan itu. Ants are social insects of the family Formicidae and belong to the order Hymenoptera, more than 1,200. Bacakan lebih keras, baby. Ants are social insects of the family Formicidae and belong to the order Hymenoptera, more than Cukup, Agnes. 12,500. Lanjutkan membaca. Cukup. Yoga, lanjut bacakan. Baiklah, jam kedua selesai. Sekarang istirahat. Yoga, ikut saya ke kantor. Alasan kedua, dia menyusahkan semua orang. Apakah tuliskan? Enggak, tanya saja sendiri. Pak, Agnes ingin bertanya. Ada apa, Nak? Alasan ketiga, kami semua sudah lelah dengan Agnes. Belakangan ini, ada pengumuman lomba paduan suara, dan kami mulai rutin latihan. Kamu ingin tetap di sini sendiri? Bukannya itu artinya Bapak tidak memperbolehkan dia untuk ikut? Iya, memang saya tidak ingin melingkuhkan dia. Untuk apa dia ikut? Itu terlalu kejam, Pak. Tidak melakukannya itu bukanlah sebuah hal untuk dia. Tetapi pandus ini sudah menjadi tradisi sekolah kita. Apakah ibu ingin mengecewakan sekolah ini? Menghancurkan nama sekolah ini? Tidak, ini bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Yang penting adalah menyanyi atau tidak. Berkat jawaban itu, kami pun kalah lomba. Agnes berhenti tersenyum. Dia berhenti untuk mencoba berbicara kepada kami. Ketika istirahat, dia hanya bersama buku catatannya, duduk di sana seperti patung. Aku tahu kenapa. Setiap kali ia berdiri untuk pergi ke suatu tempat, dia tahu orang-orang sedang membicarakannya. Menjijikkan! Dia menoleh. Mungkin dia bohong kalau tulis selama ini. Oh iya, ibuku bilang dia mendapat alat yang bisa membuat dia mendengar. Coba periksa deh. Lihat itu. Apa itu biar kulihat? Lihat, kau punya satu lagi. Yoga, ikut saya ke kantor. Apa yang kamu buat?
beri kamu sanksi yang lebih berat. Sekarang sanksi kamu membersihkan WC. Kembali ke kelas. Apa kau menangis? Rasanya malu dengan apa yang kau lakukan. Seharusnya kau bilang kalau ada guru di sana. Aku berani taruhan. Pasti si Agnes pasti beritahunya kepada orang tuanya. Apa? Ikut dari jalan. Ada masalah? Gunakan suaramu. Astaga, dia membuat merinding. Hari ini Bapak akan membahas informasi yang Bapak dapat dari orang tua Agnes. Siapa di antara kalian yang merusakkan alat pendengaran Agnes? Hingga 5 bulan terakhir ini 8 buah alat pendengaran yang rusak. Kalian tahu itu harganya sangat mahal. Semua biayanya hingga 200 juta rupiah. Uang jajan kalian belum tentu bisa mengganti itu. Bahkan kurang. Jika ada yang mengaku, sekolah akan menggantinya. Tetapi jika ada yang tidak mengaku, terpaksa kami akan menyerahkan kasus ini ke polisi. Yoga, kau pasti melakukannya. Berdiri kau. Feby, bagaimana Yoga menurutmu? Apakah dia selama ini sudah mengganggu? Iya Pak, baiklah dia mengambil buku dari Agnes yang tidak bisa mendengar. Mungkin karena itulah saya pikir Agnes tahu dia sedang dikerjai. Aku merasa bersalah tidak mengatakan apapun tentang itu. Pak, tapi mungkin orang yang paling sering menasihati Yoga untuk berhenti melakukannya. Kami sebagai wanita berpikir bahwa yang dilakukan Yoga itu salah. Dan tentunya saja, saya tidak mungkin menasihati seorang laki-laki. Bagaimana menurutmu Ananda? Baiklah Pak, saya sudah berulang kali untuk melarangnya, tetapi dia tidak pernah mendengarkan apa kataku. Gadis-gadis juga mengatakan hal yang kejam, terutama Feby dan Zihan. Tapi sekarang ini kami bicara tentangmu Yoga. Yang sangat jahat ya guys. Aku perwakilan kelas. Mana mungkin aku melakukan hal sekeji itu. Sebulan berlalu, aku tidak punya teman lagi. Mereka mulai menggabaikanku, mengerjaiku, bahkan saat rapat kelas, semuanya menyalahkanku. Dan juga, sepatuku sering hilang. Mereka sialan. Hah? Buku Agnes, Aku pikir dia sudah mengambilnya. ini sudah basah. Namun yang sudah permanen masih terlihat. Senang bertemu denganmu. Mari berteman. Sampai jumpa. Ya ampun, kelihatannya dia bersenang-senang. Terima kasih untuk semuanya. Aku minta maaf. Sekolah terakhir. Bagus, mari kita berdiam menangis. Sialan.
Apa yang kau mau? Jangan pura-pura baik padaku. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, gunakan suaramu. Kau seperti pengecut. Kau tidak pernah mengatakan apapun, menunjukkan sikap lemahmu, dan membiarkan guru selalu membantumu. Kau tidak pernah memberitahu orang lain bagaimana perasaanmu sebenarnya. Sebulan kemudian, Agnes pindah sekolah. Tanpa mengucapkan apapun, dia diam-diam menghilang. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Setelah Agnes pindah sekolah, aku menyadari suatu hal. Ini mejaku. Agnes yang membersihkan mejaku. Setiap hari, aku menemukan tulisan mengerikan di mejaku. Setiap hari, sampai kelulusan, setiap pagi, Agnes membersihkan meja untukku. Akhirnya aku menemukanmu. Ini. Kau melupakan ini. Aku mempelajarinya, jadi aku bisa mengatakan ini padamu. Kau sangat menderita karena tidak ada yang mendengar suaramu. Saat itu, jika kita bisa mendengar suara satu sama lain, semuanya akan jauh lebih baik. Yang kita lakukan hanyalah saling menyakiti. Kita tidak pernah mendengar suara kita. Dan sekarang, aku mengerti suara apa yang kau katakan waktu itu. Aku dan kau bisa kita berteman. Bisa kau berikan bukti itu? Astaga, bodoh sekali aku menulis itu.